Cuman perlu diingat dan kita perlu yakini hanya satu kuburan Nabi yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa itulah kuburnya. Kubur siapa itu? Kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pasti, tidak ada keraguan. Karena dari zaman sahabat setelah peninggal Nabi sampai sekarang itu sangat kuat. Para ulama kita dari turun temurun dari abad ke abad bahwa kuburnya Nabi Muhammad itu adalah di kota Madinah yang sekarang masuk di daerah masuk di dalam Masjid Nabawi. Sepakat itu, tidak ada perbedaan ulama. Kalau ada yang mengingkari itu berarti itu yang mengingkari itu hau-hau ya. Kalau ada ulama yang mengatakan itu kuburnya Nabi Muhammad bukan di mana, berarti hau-hau itu. Ya, orangnya hau-hau. Ya, agak error itu. Nah, tapi kalau kubur selain Nabi Muhammad, oh, bisa saja beda pendapat di antara ulama. Disebutkan di dalam sejarah Islam, makomnya atau jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah 5 kali ingin dicuri. 5 kali ingin dicuri, tapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Nah, cerita yang 5 kali itu ada beberapa versi ya. Cuman yang paling masyhur itu di zaman Syekh Nuruddin Zangki. Ini tahun berapa ini ya? Saya agak lupa tahunnya itu. Abad keberapa itu? Nah, intinya di zaman kerajaan Nuruddin Zangki ini kalau tidak salah beliau memimpin itu di daerah di Syria, Damaskus. Ya, sudah berpindah kepimpinan kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Nuruddin Zangki. Tahunnya agak lupa saya lupa, coba nanti buka di Google, lihat pasti berapa tahun keberapa itu. Nah, itu yang paling masyhur pencurian di zaman itu. Dan seperti yang kita katakan tadi ada 5 kali pencurian dan semuanya gagal. Nah, di zaman Syekh Nuruddin Zangki ini ketika beliau menjadi khalifah ya di daerah Damaskus Syria, kalau tidak salah Syria waktu itu beliau menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Beliau di malam hari tidur dan beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata kepada Nuruddin Zangki ini, "Wahai Nuruddin Zangki, segeralah engkau pergi ke Madinah, tolonglah aku." Kata Nabi ini ya, tolonglah aku karena ada 2 orang ini yang mengganggu aku. Ini ada 2 orang kata Nabi yang ingin mengganggu aku. Nah, Nuruddin Zangki ini. Maka Nuruddin Zangki ini pun kaget dia. Apa ini? Maksudnya apa ini? Kalau Nabi minta tolong sama aku, maksud minta tolong itu minta ini ya, mengusir 2 orang ini. Bingung raja ini, kok ada Nabi minta tolong, padahal kan Nabi sudah meninggal dunia nih, apa maksudnya? Nggak ngerti. Akhirnya beliau nggak bisa tidur malam itu, memikirkan mimpi ini. Ya, gara-gara mimpi tadi, setelah itu nggak bisa tidur lagi. Lalu beliau memanggil penasehat raja, penasehat beliau panggil. Kata beliau, "Wahai penasehatku," bahasa kitanya nih ya, "aku ini baru saja mimpi nih. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepadaku bantuan untuk mengusir 2 orang yang ada di dalam mimpi itu." Penasihat raja juga bingung, kok Nabi kan sudah ada di dunia nih, gimana maksudnya nih? Lalu penasihat raja ini bilang, "Wahai Tuan Raja, kira-kira apakah engkau ingat dengan 2 wajah orang itu? Apakah kau ingat dengan 2 orang yang Nabi menunjukkan dalam mimpimu?" Kata Syekh Nuruddin Zangki, "Aku nggak bisa lupa. Aku ingat dan hafal terus dan hafal betul wajah keduanya itu."
Kata penasihat raja, kalau begitu kita berangkat sekarang ke kota Madinah. Kita bawa persediaan makanan, oleh-oleh, hadiah yang banyak. Kita bawa pasukan. Maka ringkas kata, malam hari itu juga sang raja mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke kota Madinah. Beliau membawa beberapa puluh pasukan, ya, pasukan berkuda, pasukan perang untuk menjaga keamanan di jalan, karena ini raja nih, khalifah pada saat itu. Maka beberapa hari sampai dari Syria menuju Damaskus, Syria menuju ke Madinah. Seluruh orang Madinah merasa merasa terhormat dengan kedatangan raja ini, khalifah bahasanya. Senang semuanya. Maka setelah datang Syekh Nuruddin Zangki ini, maka beliau masuk ke pusara Nabi. Beliau salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, duduk di depan makam Rasul SAW. Bingung beliau, apa ini ya Rasulullah, apa ini maksudnya? Engkau meminta bantuanku ini apa maksudnya? Bingung Syekh Nuruddin Zangki ini. Maka tidak lama kemudian penasihat raja datang. Wahai raja, apakah engkau masih ingat dengan 2 wajah orang itu? Kata raja, masih lah. Tidak mungkin aku lupa dengan 2 orang itu. Nah, kalau begitu raja, aku punya ide. Bagaimana kita kumpulkan seluruh penduduk Madinah ini, baik pendatang ataupun apalagi penduduk asli, semuanya datang, kumpul, dan kita akan berikan hadiah satu persatu. Engkau duduk di sampingku. Setiap kali aku memberikan hadiah kepada masyarakat kota Madinah, baik penduduk asli ataupun pendatang, engkau lihat wajahnya satu-satu. Kalau engkau melihat wajahnya yang 2 orang itu, maka beritahu kami, beritahu aku, langsung kita tahan orangnya. Kata Nuruddin Zangki, bagus tuh, ide yang baik. Akhirnya diumumkanlah pengumuman, ya, pengumuman dari raja bahwa seluruh penduduk Madinah, baik pendatang apalagi penduduk asli, semuanya diwajibkan untuk bertemu dengan raja karena raja ingin memberikan bansos. Nah, berikan apa ya? Bansos, bantuan sosial. Mau orang miskin, mau orang kaya, wajib terima ini. Bansos pokoknya ya, bantuan sosial. La ilaha illallah. Maka ringkas kata, satu persatu penduduk Madinah, baik yang pendatang ataupun penduduk asli, mendapatkan bansos tadi, bantuan sosial dari raja. Satu-satu dikasih, satu-satu dikasih. Sampai ribuan hadiah tadi. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun raja melihat dari penduduk itu. Yang melihat 2 orang dari penduduk yang begitu banyak. Penasihat raja bilang, wahai raja, apakah kau ada melihat? Kata raja, enggak ada. Apa ya maksudnya ini? Raja bingung nih. Lalu coba kata raja, tanyakan kepada penduduk Madinah, kira-kira ada enggak lagi yang tidak datang? Baik raja, kata penasihat. Maka diumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, panggil RT-nya, panggil lurahnya, bahasa kitanya, panggil camatnya, panggil LSM-nya, pokoknya panggil semuanya. Ini warga kalian adakah yang belum datang lagi nih, yang belum dapat nih? Katanya sudah semua, wahai raja, baik yang pendatang ataupun penduduk asli, semua dapat bansos. Coba lihat lagi, perhatikan lagi. Akhirnya ada yang berkata, maaf raja, ada yang tidak dapat lagi. Kata raja, berapa orang? 2 orang. Ketika sang raja mendengar 2 orang, raja itu terperanjat langsung. 2 orang? Iya. Kata raja, suruh mereka 2 datang ke sini. Suruh untuk datang menghadap ke 2 orang itu. Ini masyarakat Madinah bingung, ada apa ini kok raja nih? Kok ngebet banget suruh datang 2 orang itu?